Nabi Muhammad adalah bapaknya namanya Abdullah. Minimal tahu bapaknya aja dulu. Ibunya Siti. Sungguh terlalu di kau. Siapa namanya Muhammad? Gak apal. Siapa ibunya Muhammad? Kata sungguh terlalu. Awas. Makanya ketika ada khidmah, siapa yang menyampaikan, dengarkan Pak. Ambil butiran-butiran yang insya Allah sore ini ibu tahu ya, Nabi Muhammad lahir di Mekah hari Senin sebelum sholat fajar, dan Nabi Muhammad lahir ke dunia tidak pernah menangis, tidak tengkurap, tidak neletang. Nabi Muhammad lahir langsung berdiri, guys. Zaman sekarang begitu bisa dinamain nomor buat pasar togel. Jika Palembang ada manusia lahir langsung pertama darang pamaduan, minta nomor buntut. Ini Nabi Muhammad lahir hari Senin langsung berdiri dan beliau langsung berdoa. Ini kitabnya. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifata. Syekh Ahmad Saibul Wafatajul Arifin radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin amin. Yang saya hormati, saya muliakan Sohibul Bait atau Sohibul Manaqib, penyelenggara Barakib, yaitu Bapak Haji Syamsul Bari beserta keluarga besar beliau. Semoga senantiasa Allah memberikan kesehatan, keberkahan, kelancaran, dan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, dan semua bapak ibu yang hadir di sini, ikhwan, akhwat, thariqah, sahabat dia pun sama cager. Bro di juru bro di pantok ngalaya tengah gimana apa ibu cager bager itu begini, punya duit senyum, gak punya duit bohong, gak punya duit bohong, punya duit senyum, gak punya duit macam. Saya singkat saja karena malam ini juga ada acara Barakib. Yang penting khidmat ilmiah jangan ditinggalkan. Kenapa ada khidmat ilmiah, guys? Kita sering mendapat teror dan fitnah, Bapak. Di mana-mana itu. Murid Abah Hanum gak pernah gak pernah kerjanya zikir jahar, zikir kopi, khotaman, manakiban, jujur begitu akui aja. Murid Abah mah zikir jahar, zikir khotaman, manakiban. Dan dengar, walaupun makanan ada, minum ada, silakan Bapak minum dan makan, tapi jangan ngomeng. Jangan ngomeng, ngomong. Kurang gaul kayaknya ini. Ngomong itu kan bicara, coy. Silakan Bapak Ibu makan dan minum, tapi jangan ngobrol. Udah kenceng salah lagi nih. Alhamdulillah, saya tidak bosan-bosan untuk ajak ibu senyum. Senyum itu indah, senyum itu sehat. Kalau Bapak dan Ibu gak senyum, jangan-jangan sakit. Nah, mudah-mudahan sore ini sehat semua, Pak. Amin. Ibu bapak datang ke sini sehat, baliknya pun sehat. Datang ke sini cemberut, baliknya. Berkaitan bulan Rabiul Awal, kita sudah tahu, Bapak. Rabiul Awal itu ada bulan di mana dilahirkannya atau kelahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nyanyian di sekolah dulu. Nabi Muhammad putra Abdullah dan ibunya ya Pak, ibu lagi sibuk dengerin dia. Ibu
Nabi Muhammad putra Abdullah dan ibunya pakai Siti guys. Siti Aminah lahirnya di Mekah pada gak nyambung. Lahirnya di Mekah pada tahun gajah dan wafatnya di kota Palembang. Hei, hoak itu. Belajar wafatnya di kota. Tuh, ini Pak sedikit walau nyanyian manfaat. Nabi Muhammad adalah bapaknya namanya Abdullah. Minimal tahu bapaknya aja dulu. Ibunya Siti. Sungguh terlalu di kau. Siapa namanya Muhammad? Gak apal. Siapa ibunya Muhammad? Kata sungguh terlalu. Awas. Makanya ketika ada khidmah, siapa yang menyampaikan, dengarkan Pak. Ambil butiran-butiran yang insya Allah sore ini ibu tahu ya. Nabi Muhammad lahir di Mekah hari Senin sebelum sholat fajar, dan Nabi Muhammad lahir ke dunia tidak pernah menangis, tidak tengkurap, tidak datang. Nabi Muhammad lahir langsung berdiri guys. Zaman sekarang begitu bisa dinamain nomor buat pasar togel. Di Palembang ada manusia lahir langsung pertama darang pamaduan, minta nomor buntut. Ini Nabi Muhammad lahir hari Senin langsung berdiri dan beliau langsung berdoa. Ini kitabnya. Saya nggak mau hoak Pak. Banyak mereka tidak tahu dari Nabi Muhammad begini-begini lah. Harus tahu dari awal coy. Ya, makanya murid apa harus tahu. Saya nggak apa-apa. Ini ilmu tertinggi saya kasih kepada Bapak. Nabi Muhammad dalam kandungan ibu selama 9 bulan Rajab sampai terakhir bulan Rabiul. Tiap malam, tiap bulan didatangi oleh para nabi, memberikan nasihat kepada Siti Aminah. Yang terakhir adalah Nabi Isa alaihis. Apa ucapan Nabi Isa? Ya Aminah, bila mana lahir putramu seorang laki-laki, beri nama Muhammad. Tuh Bapak, kalau istri kita mah yang datang tiap malam kita datangin lagi. Anehnya apa, kita mah bini lahir kita aja pergi, bukan suami siaga. Ya pernah Bapak nemenin istri lahiran? Pernah belum? Masya Allah Bapak, itu perempuan Pak. Perempuan itu gak usah perang, cukup banyakin anak. Loh, itu pahalanya sama dengan orang perang. Apalagi lagi melahirkan mati, sama dengan orang mati di perang Badar Bapak. Mati syahid. Tapi alhamdulillah, karena kita udah tua semua Bu ya. Ibu udah tua. Jawab dong coy. Udah tua. Kira-kira bisa bikin anak lagi enggak? Yang bisa, yang enggak. Tapi kalau laki mah kan Pak, laki mah enggak ada bakinya. Makanya ada riwayat begini Pak, riwayat begini. Dengerin nih. Kata Imam Syafi'i, kalau ada bujangan berodong kawin sama nenek-nenek makruh. Lakinya 20 tahun, istrinya 70, itu makruh Bapak. Loh, ya lu doyannya apa sama nenek-nenek? Tapi kalau kakek-kakek kawin sama perawan, sudah. Kenapa? Metik lebih laku daripada motor gigi. Ini paham gak nih? Wah kurang nyambung juga kayaknya. Kalau berondong, ABG laki-laki kawin sama nenek-nenek mak. Tapi kalau kakek-kakek kawin sama perawan sun. Kenapa? Karena metik lebih laku daripada motor gigi. Metik ada giginya enggak? Baru nyambung. Alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat Bapak. Nabi Muhammad basarun walaysa kal basar. Manusia sama, beliau tidur, beliau makan, beliau minum, beliau bergaul, bahkan beliau sedang anak-anak pernah mengembala kambing Bapak. Jadi kuli dagang sama Siti
Khadijah Bapak. Beliau itu berdoa aja, ya Allah saya lebih suka miskin. Ada umatnya ngedoa minta miskin? Gak ada. Ya Ghaniyu, ya Hamidu. Dagang enggak, macul enggak, ngojek kerjaan mah ya Latif, sampai mati juga ibu bapak gak bakal turun uang dari lang. Fantasiru fil ar, berseberan muka bumi, beres story dikir, beres utama dagang, kerja, macul. Bukan di kelas kita guys. Kelas kita mah harus ikhtiar, yang bikin kue kita udah dikasih bahan oleh Abah. Di dapur ingat Allah, di sumur ingat Allah, lagi makan ingat Allah, dimanapun ingat. Alangkah bahagia ibu sedang masak, kolbunya jalan. Tapi jangan bawa mie di dapur. Ngapain Bu? Lagi bikin kopi. Itu namanya gagal Pak. Paham Pak? Bahagia saya, apalagi kita semuanya ini bisa tahu namanya manakib Pak. Manakib ini barang langka dan mahal. Tidak semua manusia dunia mendapatkan hak manakiban. Untungnya kita ketemu Abah Hanum yang di dalam surat Yasin, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Kenapa harus cari ayat ini? Kita supaya dalam tauha aqimis sholat dan dzikri. Kalau kita ingin sholat, ingat kepada Allah, harus mencari manusia yang dikatakan di dalam surat ya. Siapa zaman now? Mur. Pernahkah Abah minta upah? Sedih saya Pak. Makanya saya sakit hati kepada teman-teman saya wakil takid mengkhianati Abah. Berapa tahun saya dikasih makan sama Abah, berapa tahun saya dikasih uang dari Abah melalui para ikhwan. Kalau Anda tidak suka kepada Abah, kembalikan kepada Abah. Apa nih Bapak? Mursyid dimain-mainin. Mudah-mudahan kita jangan Pak. Awas, kita nggak tahu manusia akhirnya Bapak. Kita ya Allah berikan hidayah sampai hayat. Di dunia miskin capek Pak, capek. Sebuah kurangan di dunia capek, apalagi miskin dalam kubur. Saya jujur Pak, pribadi saya, Bapak terserah dari Ibu, gak sanggup saya nggak beli dalamnya surga. Abu Nuwas Pak, tahu doanya? Hafal? Ilahilas wala qawa ala naril fahabli taubatahu wa ghafir fa innaka ghafirul lambil. Ini doa diucapkan, dibaca oleh Abu Nawas. Dia berkata, ya Allah, aku tidak pantas jadi penghuni surga, tapi aku tidak sanggup ya Allah dimasukkan ke neraka. Pernahkah kita begitu? Makanya kita banyak robitoh kepada guru. Syarat dalam bertorikoh bukan ilmu, sering menyambungkan rohani. Apa? Cukup Al-Fatihah, robitoh. Sudah saya paham, kita bukan kita bukan ahli bahasa Arab. Kalau orang seperti Pamaduan boleh assalamualaikum ya malikas zaman ya imam. Kita ibadah, nggak ibadah apa enggak rugi kok. Kita manakibat buat kita khotaman, kita makan. Urusannya makan terus ya Pak ya. Ya ini kan bisa senyum gara-gara perutnya kenyang. Nah ini jangan sombong ente. Mentang-mentang toriko nggak makan lemes Pak. Kumis turun Pak nggak makan itu. Walaupun ya lati, ya lati. Coba begitu kena kenyang lo, sampai dikir, saking semangat siapa? Boleh gak? Boleh. Boleh.
Boleh Pak, boleh. Tapi makanya Ibu lagi manakiban, lagi zikir berjamaah, yang makmum harus meram. Itu gak wajib Bapak, tapi manfaatnya banyak. Ketika jadi berjamaah di depan kita zikir begini Pak, kira-kira kita zikir apa ketawa? Oh, Pak Maduan senior Pancasila begitu Pak. Di Banten banyak Bapak, tolong dengarkan. Di Banten itu aneh, zikir jahar, zikir kopi, zikir jaharnya begini Bu, udah senior. Tuh. Apaan tuh? Udah, ini makanan jadi pengganggu nih. Taruh. Jangan dihabisin. Udah, cukup dulu tuh. Tahan dulu. Ini jadi gak paham nih. Ya. Jadi zikir itu pakai berakan, tidak wajib, tidak sun. Tapi nih lemak Pak, cuma jangan dimodif Pak Jari senior. Gaya ya. Boleh. Talazud boleh dalam berzikir. Nah, kalau yang begitu makmum berarti pengen kencing Bapak. Alhamdulillah. Gak apa-apa. Suara saya kedengeran nggak? Ada yang budek nggak? Ada yang culi nggak? Kedengaran nggak? Mau ditutup apa terusin? Ya urusan saya. Lu tuh cuma datang dengerin, balik-balik aja, nggak apa-apa ya. Ya itu Bapak ya, ini intinya. Kenapa ada dua cara? Ada khidmat ilmiah, ada khidmat ama. Kena Abah kita bisa dipitnah Pak, murid Abah kerjanya dikit. Khotaman, manakiban, itu yang lucunya makan lagi. Bersyukur Bapak. Inilah yang diajarkan Abah, kata Abah, murid Abah jangan terlalu dikasih ilmu, kasih perutnya supaya khotamannya kuat, supaya zikirnya. Inilah Bapak, karena kita manusia butuh lukmah, butuh makanan, butuh minuman ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya kita jadikan beliau Pak ya. Nah sekarang kita sedikit bagi yang baru, mankobah tadi ini jelas Pak. Syekh Abdul Qadir itu mencari guru tidak sembarangan. Maka hati-hati di YouTube Pak. Tabayatubu YouTuban. Boleh nukil dari YouTube, yang nggak tahu siapa orangnya. Syekh Abdul Qadir, carilah guru yang benar-benar asli ahli fikih, dia ahli data guruin, dia ahli tauhid, dia termasuk ahli toriko. Bahkan mereka kholwat selama 25 tahun gak ketemu orang. Kalau kita puasa seminggu ketahuan Ramadan lagi makan nasi, oh sombong itu. Awas. Banyak ikhwan ini kadang-kadang gak nanya dulu, Pak Yai bagaimana riadoh? Riadoh tertinggi adalah zikir. Yang lain cuma casing Pak. Riadah tertinggi tingkatkan zikir. Kalau kita masih 165, taikkan ke 300, taikkan sampai 1000, sampai panah. Apa artinya panah? Sampai lupa kan kita lagi zikir, makan, cuma singkat makan Pak. Nah ini bukan dilarang kita riadoh. Saya belum Qadir kalau mau riadoh 25 tahun nggak ketemu orang, betul. Nah lalu kita mah Pak Haji Maduan, saya nggak makan nasi, cuma makan lontong. Itu orang Banten Pak. Orang Banten itu makan nasi uduk, makan ketupat, itu bukan makan. Kalau bolon makan nasi. Tolonglah. Jadi riadoh tertinggi adalah zikir. Di dapur ingat Allah, di sumur apal kesulitan khalisan mukhlison, bibirnya zikir, hatinya zikir, itu sudah makom tertinggi Bapak. Ya, jadian nih khotaman jalanin. Khotaman itu dari apa pertama? Senin sore, Kamis sore nih. Tapi sambil puasa, yang puasa berbahagia ente. Nah makanya saya jarang puasa. Kenapa? Ya malum lah, nggak tahan ngerokok saya Pak, ngerok. Makanya kalau ibu dapat pahala puasa jangan lupa Bu ya, di surga ajak saya Bu ya.
Lu diam aja lo. Kan saya mah jarang puasa sunnah, kena ngidar terus yang rajin bapak nih. Di surga ketemu saya, menawarin makan ya. Lah, di teman koba saya udah jelas pak. Di yaumil hisab beres, si Abdul Qadir lari ke neraka. Nyari apa? Murid. Berarti yang ke surga si Abdul Qadir apa muridnya? Muridnya dulu pak. Abah Hanum saya yakin pribadi saya itu jangan ikut. Awas, takut jadi masalah. Keyakinan beliau pun nanti yaumil hisab akan nunggu murid-muridnya, dan beliau akan datang ke neraka meriksa jangan sampai muridnya masukin ke dalam neraka. Berarti yang ke surga muridnya dulu, abahnya dulu. Ini saya mau nanya ibu, hei dengerin, wakil takin kapan ke surganya? Lo mau ninggalin lo? Pamelat meninggalin? Kebangetan banget. Artinya apa? Jangan sombong lah. Dalam SK Abah Anam itu kedudukan wakil takin itu sama bapak. Sama. Makanya mohon maaf bapak ibu kenapa saya kira ya sama. Ya. Bisa jadi ibu bapak yang lebih dulu daripada saya ke surganya. Saya mah enak happy aja saya mah. Loh, saya gak butuh penghargaan bapak. Siapa yang dipilih gak mau saya. Kenapa? Itu berat rezekinya pak. Kabur maqtan indallah an taqulu ma la taf'alu. Dia depan murid berjaga kayak malaikat, nyata-nyata di rumah lebih jahat daripada iblis. Kata hadis qudsi, ya Musa, kalau ada manusia ketika ramenya begini, sendirinya begini, ini adalah seorang mukmin. Ada manusia ketika sendirinya lebih hebat yang zikirnya daripada banyakan, itu seorang wali. Yang paling naik pak, dia depan umum kayak malaikat, di rumahnya saya di rumahnya pak 3 kali lah. Nah ini pak, ini hadis qudsi coy. Pegang, saya ulang lagi. Kalau ada manusia depan umum 10, di rumah 10, itu berarti seorang mukmin yang benar. Tapi sekelas waliullah, sekelas sahabat, depan umum dia agak terlihat, tapi di rumahnya dia sendiri lebih hebat daripada jamaah. Tapi kalau manusia berjamaahnya 1000, di rumahnya 3 kali, itu iblis. Ya bu ya, mudah-mudahan kita ya di bulan yang mulia ini, karena bulan Maulid adalah bulan memperingati Maulid, lebih hebat memperingati malam Lailatul Qadar. Loh kenapa? Tidak akan ada Lailatul Qadar tanpa lahirnya Nabi Muhammad dilahirkan rahmatan lil alamin, bukan untuk manusia, untuk binatang, untuk semuanya. Tapi Lailatul Qadar hanya dikhususkan buat umat Kanjeng. Tuh makanya kata Imam Nawawi mengatakan bahwa memperingati Maulid pahalanya lebih besar daripada pahala memperingati nuzulul Quran. Makanya bulan Maulid ini di kampung saya di Banten pak, minimal motong kerbau. Gak bisa minimal motong perasaan lah pak. Ini beda pak Maulid. Laulaka lama khalaq apa? Andalkan bukan karena Muhammad, tidak ada dunia ini pak. Tidak ada dan kita beruntung jadi umatnya bapak. Bulan Maulid makanya di apa? Sangat menghormati manakiban. Sebelum manakiban harusnya baca marhaba dulu. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah anta syamsun anta badrun anta nurun fawqan anta iksiru wa ghali anta misbahus Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah
Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua dijadikan umat Nabi Muhammad. Kita mendapatkan sifat beliau dari dunia dan akhirat. Kita sebagai murid pemirsa Abah, semoga kita semuanya Bapak Ibu dijadikan murid pemirsa Abah Syekh Ahmad Said. Dalam hadis kursi mengatakan Allah berfirman, kun ma'allah wa illam takun ma'allah fakun ma'aman kana ilallah fa innahu yusiluka ilaih. Jadilah kamu selalu bersama Allah. Kita jawab Bapak Ibu jujur, kita tidak mampu selalu bersama. Carilah guru manusia yang disebut mursyid yang selalu bersama, karena beliaulah yang mengusulkan rohani kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadir berbahagia Bapak, kita dijadikan murid Syekh Ahmad Said. Pegang teguh sampai kapan? Sampai innalillah wa inna ilaihi. Al-Fatihah. Auzubillahi Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka Shiratal ladzina. Itu yang saya sampaikan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.